Pada zaman modern seperti sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan dan globalisasi berkembang sangat pesat, nilai-nilai Pancasila pun mulai tergeser. Banyak masyarakat Indonesia yang mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila dan tidak lagi menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Masyarakat sekarang beranggapan bahwa Pancasila sangat kaku dan normatif sehingga tidak sesuai dengan globalisasi dan perkembangan zaman. Anggapan ini timbul karena mereka tidak mengetahui Pancasila sepenuhnya, bahwa pada hakikatnya Pancasila bersifat terbuka. Justru nilai-nilai Pancasila yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia agar tidak terkena dampak buruk dari perkembangan zaman, agar Indonesia akan tetap kokoh. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Pengaruh iptek membawa westernisasi terhadap nilai budaya dan agama di Indonesia. Perubahan nilai budaya terlihat jelas dengan adanya pergeseran nilai-nilai tradisional menjadi individualisme dan orientasi kesuksesan pribadi yang lebih dianut budaya barat. Iptek juga mempengaruhi nilai agama dengan adanya perubahan pola pikir, pemahaman agama, dan praktik keagamaan yang dipengaruhi ideologi dan gaya hidup barat. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai agama yang kuat sambil terbuka terhadap perkembangan iptek. Adapun dampak positif adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat dan harus didukung oleh masyarakat Indonesia. Contohnya yang pertama, penguasaan iptek secara baik dan tepat. Yang kedua, adanya perubahan sikap dan tata nilai dari masyarakat Indonesia yang menjadi lebih baik. Yang ketiga, perkembangan iptek yang dapat mengurangi rasa bosan terhadap budaya lokal, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mencintai hal-hal yang baru. Negatif westernisasi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan efek negatif pada perkembangan masyarakat Indonesia, yang dapat menghilangkan budaya lokal, bahkan menghancurkan budaya lokal dan ada istiadat orang timur dan sudah ada sejak dulu. Adapun dampak negatifnya yaitu yang Dapat dilihat dari gambar contoh-contoh dari dampak negatif westernisasi. Yang keempat, semangat dan cinta terhadap budaya Indonesia serta produk Indonesia secara perlahan luntur dikarenakan dominasi pengaruh asing. Yang kelima, mencari dan menginginkan sesuatu dengan instan tanpa ingin tahu kesulitannya mendapatkan segala sesuatu tersebut. Barat tidak serta-merta masuk ke Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab mengapa budaya Barat bisa masuk ke Indonesia. Faktor pertama adalah banyaknya media yang menginformasikan mengenai budaya Barat sehingga diketahui oleh masyarakat, serta adanya interaksi langsung oleh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Yang kedua yaitu masyarakat biasanya ingin mencari kebebasan dengan mengikuti budaya-budaya asing yang identik dengan kebebasan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya daya dalam memilah antara mana budaya luar yang baik atau buruk yang dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Yang faktor keempat yaitu adanya toleransi terhadap budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Dan yang kelima antara lain yaitu adanya konsumerisme terhadap produk-produk yang diciptakan dari luar masuk ke Indonesia sehingga mendukung berkembangnya westernisasi. Dan yang terakhir adalah adanya pemakaian fasilitas imitasi dari produk-produk luar negeri. Ada beberapa faktor untuk mencegah dampak westernisasi yang bersifat negatif ini. Yang pertama itu pemerintah dapat melakukan sebuah kampanye untuk mengatasi dampak negatif-negatif yang ikut serta dalam masuknya budaya Barat, baik dari pergaulan bebas atau hal-hal yang menyangkut tentang norma kehidupan. Yang kedua yaitu ahli agama dan ahli budaya. Yang pertama, ahli agama dapat memberikan kembali pengajaran terhadap hal-hal yang membatasi kita sebagai manusia untuk mengikuti norma-norma kehidupan. Kemudian ahli budaya memberikan sebuah sanggar budaya agar anak-anak muda dapat mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan. Yang ketiga yaitu peran orang tua atau keluarga. Di sini orang tua sebagai sumber informasi pertama agar mereka dapat memberikan filtrasi kepada anak-anak mereka tentang baiknya atau buruknya sebuah budaya westernisasi. Contohnya dalam budaya Barat tentang sebuah pergaulan bebas yang nyata-nyatanya kita tolak. Halo teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwa bijaklah dalam memilih dan memilah budaya-budaya yang berasal dari luar.
Jangan sampai budaya tersebut membuat kita lupa tentang jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya. NKRI, harga mati! Oke.